Ini turun Habib ini Imam Bonjol, coba dibilang itu Habib Syahabuddin, itu dari mana kok Imam Bonjol Habib Syahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir, katanya mengklaim-klaim begitu. Dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya. Nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai. Dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar, ini Habib ini sampai 7. Seorang anak Habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para Habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa. Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Di Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan Imam dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Hai ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rizik, kamu jadi manusia nggak kapok-kapoknya. Kamu selalu bikin gaduh. Ini lagi, kamu ngata-ngatain katanya jenderal monyet, kiai monyet, organisasi monyet. Hai Rizik, ingat, kamu itu anak keturunan warga imigran dari Yaman. Jangan bikin gaduh di Republik ini, Rizik. Ingat, jangan kau pikir pribumi takut dengan kamu. Nggak takut. Kesabaran ada batasnya. Hai Rizik, saatnya pribumi bangkit. Kami lawan kau, Rizik. Mengutuk keras statement Rizik yang mengajak
mengatakan monyet-monyet kepada warga pribumi dan para jenderal, serta menabuh genderang perang melawan pribumi. Kami masyarakat tidak takut dan siap melayani tantangan Rizik kapanpun dan dimanapun tempatnya. Kami menolak kehadiran Habib. Kami masyarakat memohon kepada penegak aparat hukum untuk menindak tegas pernyataan Rizik yang berpotensi memecah belah dan mengadu domba sesama anak pribumi. Demikian pernyataan kami untuk merespon mulut kotor Rizik Syihab. Ada gerombolan monyet yang terus-menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi, seperti menghina Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, menghina Habib Ali Al-Habsyi, pendiri Indonesia Islamic Center Kuitang. Bahkan saudara, bahkan mereka menghina para imam habaib seperti Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan Imam Ubaidillah, juga Imam Al-Haddad dan lain-lain. Gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi begal nasab yang mengobok-ngobok nasab Ba'alwi yang suci. Gerombolan monyet tersebut semakin nekat mengancam, sweeping dan bantai serta usir habaib maupun Ba'alwi, mempersekusi acara habaib, mengusir habaib, menyerang dan merusak makam-makam habaib. Bahkan kini bukan hanya habaib, tapi semua keturunan Arab di Indonesia diserang. Kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang. Saudara, sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet. Saudara, ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini. Saudara, saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Soalnya contohnya Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat ya. Kita lihat teman-teman, mereka tuduh Kang Deddy di mimbar-mimbar, mereka teriak Deddy itu adalah pelaku kesyirikan. Si Deddy itu bikin patung di Purwokerto ya, Purwakarta. Mereka menuduh. Saya tidak pernah melihat Pak Deddy membuat patung terus suruh masyarakat sembah itu patung. Saya nggak pernah lihat itu. Cuma yang jadi masalah, Ba'alawi bikin kuburan nenek moyangnya untuk didatangkan Muhyiddin untuk saya. Tuduh Pak Deddy memang bikin syirik. Mereka sendiri bikin syirik, gitu loh. Bukan hanya sampai di situ, orang Indonesia pun didatangkan dari Indonesia untuk sembah mereka punya leluhur yang ada di Tarim. Kamu menyuruh Pak Deddy bikin syirik. Pak Deddy hanya membikin saja di kota itu untuk sebagai simbol. Kalau mereka bikin untuk suruh sembah, gitu loh. Kalau Pak Deddy bikin itu patung terus disuruh masyarakat Purwakarta untuk sembah, itu baru salah, gitu loh. Itu yang nggak masuk akal dari saya. Makanya mudah-mudahan Pak Gubernur di Purwakarta, Jawa Barat, Pak Kang Deddy, tutup jalan mereka, jangan masuk di Jawa Barat, gitu loh. Dulu siapa sih lidahnya yang paling tajam menghina-hina kiai-kiai NU? Mereka. Ya banyak. Rizik Syihab menghina Kiai Abdurrahman Wahid radhiyallahu anhu. Buta mata, buta hati. Setiap apa saja keputusan PBNU selalu dikomentari, selalu di framing negatif untuk menjauhkan Islam dari PBNU. Kiai Isamuddin ini salah satu korban yang dianggap mereka sudah murtad. Kiai Said Agil Siraj beberapa tempat mau ceramah ditolak oleh mereka. Gus Nurdin lagi ceramah diturunin masa lalu itu oleh mereka. Bahkan ada kabin di bawah itu berpesan pada jamaahnya, jangan masukkan anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak ke Ansor Bansen. Jangan, Islam Nusantara, aliran Nusantara. Itu mereka dulu. Sekarang nggak diundang aja. Kemarin datang ke PBNU itu. Kemarin LDNU bikin acara ngundang Rama Irama. Habib itu ada yang datang sengaja, nggak diundang juga. Untuk apa? Supaya nempel bernaung di gedung PBNU. Framing, kebetulan ada Muhyiddin di PBNU-nya. Maka satu Habib bodoh, ya kan, lebih mulia daripada jutaan ekor babi. Nah itu cocok.
Tapi kalau ulama, kiai, yang alim, yang allama, dengan Habib yang mabuk, dengan Habib yang zina, dengan Habib yang maksiat, tidak bisa dibandingkan. Sama dengan kau bandingkan itu air comberan dilokalisasi dengan sumur Zam-Zam. Itu tidak layak dibandingkan, tidak layak. Apalagi disetarakan. Karena ulama itu tidak bercerita tentang nasab, tidak bercerita tentang ras, tapi bercerita tentang ilmu, tentang adab, tentang keistiqomahan, tentang apakah dia melaksanakan apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari, gitu. Tentang kejujuran. Kalaupun Habib misalnya bangsat, apa yang mau dipelajari dari mereka? Oh, itu bukan untuk dipelajari, harus dimuliakan aja. Untuk apa kita memuliakan sesuatu yang tidak mulia? Satu, lagu Roma Irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Hakikat dari semua ya. Ini ya, ini maksudnya tadi. Makanya tadi, bagi orang yang sudah paham, tidak akan benci kepada Habib. Tidak. Karena tadi, hanya benci secara syariat, kesalahannya yang harus diluruskan tugas kita, tugas ilmu, tugas orang yang dititipkan ilmu untuk meluruskan yang batil. Itu saja sebetulnya. Supaya apa? Kita tidak lagi benci kepada wayang ini semua. Habib itu wayang. Kiai juga wayang. Kiai Imaduddin juga wayang. Siapa yang bukan wayang di alam dunia ini? Pelabuhan Ratu. Alhamdulillah kita sedang menjalankan safari maulid ya. Tetapi yang ingin Abah sampaikan pada kesempatan ini, dari begitu banyak Abah berbicara, bertukar pikiran dengan para kiai masyaikh yang selama perjalanan maulid ini sudah sangat banyak mereka meyakini bahwa sesungguhnya Habib ini adalah bukan dzurriyyah Rasul. Tetapi persoalannya ternyata mereka masih takut untuk menyampaikan kebenaran ini. Satu, lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Pak Quraisy aja disebut sesat, setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka, gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus, gitu loh. Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tetel Habib. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang Habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Para kiai kampung, jangan lagi terjadi ada orang yang berani bicara bahwa satu kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepalanya seorang ulama yang alim. Jangan sampai ada lagi yang berani bicara seorang Habib yang ahli maksiat, ahli yang tukang doraka, tukang dosa dikatakan lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Dan ini ada jelas penistaan, penghinaan yang tidak bisa kami biarkan terhadap leluhur, orang tua kami, guru-guru kami, para kiai kami, khususnya yang ada di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Ada beberapa dari habaib yang sampai mengatakan bahwa kalau kiai itu misalkan melakukan maksiat, kiainya luntur. Tapi kalau kami Habib mau melakukan apapun, darah secara genetiknya sudah nyambung bersama kami. Jadi kami tidak bisa bisa jadi mantan Habib. Kiai Imad bikin tesis pun sebenarnya adalah reaksi atas kecongkakan dari orang-orang habaib itu. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi wajib diverifikasi, dan siapapun yang mengaku keturunan Nabi dan terbukti bukan keturunan Nabi wajib kita batalkan. Terus adakah pidananya terhadap pengakuan Ba'alwi tersebut? Bahwasanya siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi dan tidak terbukti termasuk dalam penodaan agama. Setelah ada munas alim ulama dan sudah ada keputusan bersama, maka dengan bekal hasil keputusan itu kita bisa melakukan pemidanaan. Siapapun ke depan yang mengaku cucu Nabi bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Hai, Bahar Semit, saya Mbak Gimbal, sang putra alam. Saya Mbak Gimbal menantang kamu duel. Kamu boleh menggunakan golok bermata duamu yang kamu bangga-banggakan. Ya, saya cukup menggunakan golok ini.
kita duel satu lawan satu. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Ini yang namanya Ba'alawi, leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mengadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Perlu ana luruskan, dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, arifun jahilun afdal min sab'ina alim, atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan terpikir itu omongan anak, bukan. Syabil Hasan As-Sindi, silakan buka kitab. Lama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS, bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Mereka marah, mereka sakit hati karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Ada Habib yang mengatakan, bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus, sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah
kaki dari Habib, bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok. Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak bener itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa yang bukan Habib di bawah mereka. Ini orang yang mengaku keturunannya ini mulutnya kotor banget. Padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Yang mengaku keturunannya mulutnya kotor, caci maki sana sini. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Kenapa kaki Habib yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Wah, dari sebuah adalah pengetahuan di alam dunia ini. Bagaimana mungkin, sahabat, kita membiarkan seseorang dengan seenaknya merendahkan bahwa beliau, kemudian Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan Hasan Hussein belajar ilmu nahu daripada seorang Habib. Kemudian juga Abah mendengar sendiri adalah dalam satu tempat pada saat bertawasul, bagaimana Tuan Abdul Qadir sudah digantikan dengan Faqih Muqaddam. Abah mendengar dengan telinga sendiri. Bahkan mereka sengaja mengeraskan Faqih Muqaddam. Ya, ini adalah sebuah penghinaan kepada ulama yang diakui. Bahkan kalau Anda mengerti sesungguhnya tentang kelahiran Tuan Abdul Qadir ini sudah disebutkan oleh baginda Nabi, walaupun kelahirannya adalah 500 tahun kemudian setelah baginda Nabi Muhammad wafat. Tapi inilah sebuah yang harus kita tidak boleh diam. Maka kalau seandainya kita membiarkan ini semua terjadi, kasihan anak cucu kita. Sejarah sedang dirubah-rubah, tetapi kalau seandainya dampaknya yang lebih, kalau seandainya kita biarkan, kalau kesalahan, kalau berita yang tidak benar kita biarkan ini adalah berulang, apalagi sampai puluhan tahun. Inilah juga yang menjadikan sebab adalah tentang mereka disebut suhra wal istifadah, karena memang juga adalah karena keengganan daripada kita berjuang dengan lisan kita, menyampaikan kebenaran dengan lisan kita, cukup diyakini dengan hati. Nah, inilah persoalannya kepada kita pada saat kebenaran itu hanya diakui dengan hati tapi tidak berani untuk disampaikan, diungkapkan. Maka suatu saat nanti bagi orang-orang yang belum bisa menerima kebenaran, sahabat, maka dia tidak akan mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Maka disinilah keberanian kita dikasih lisan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menyampaikan adalah yang hak, dan kita juga harus menangkal dengan yang batil, ya sahabat. Karena Abah selama 2 hari ini berkeliling, ada safari maulid, Abah menyaksikan sendiri keyakinan pada semua ulama begitu yakin. Tapi begitu Abah sampaikan kepada mereka, sudahkah bicara kepada jemaahnya? Mereka bilang belum, karena saya takut dari semua. Nah, inilah ketakutan yang semacam inilah yang akhirnya menjadikan India kembali menjadi negara Hindu. Ketakutan yang semacam inilah yang menjadikan Spanyol sekarang hanya tinggal sejarah. Maka inilah yang tidak boleh terjadi. Dan kita bukan berarti kita untuk untuk membuat masalah kepada seseorang atau nasab seseorang. Tapi memang sejarah sudah membuktikan, sahabat, ada sebuah kelompok yang mengaku dirinya adalah Banu Fatimiyah, adalah di Mesir, ya. Pada saat 400 tahun adalah setelah pada saat baginda Nabi wafat, itu adalah banyak yang mengaku duriat yang ternyata adalah kehancuran Mesir. Kemudian adalah sudah tidak bisa mereka elakkan saat itu, pada saat sudah terlambat, pada saat penyakit sudah kronis, pada saat keyakinan masyarakat adalah karena diamnya mereka-mereka yang faham, diamnya orang-orang yang berpengetahuan. Dan inilah yang menjadikan fatal tadi semua, ya. Karena percayalah, mereka-mereka yang awam, mereka-mereka yang tidak mengerti informasi, mereka-mereka yang memang punya keterbatasan informasi, mereka itu hanya akan melihat apa yang sedang terjadi, sahabat. Maka disinilah qulil haqqo walau kana murran, menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Dan inilah yang harus dibenar, apalagi sekarang. Maaf ya semua, Abah tidak ada kebencian sama sekali kepada mereka, pada Pak Alwi. Abah masih punya teman, Habib tetangga Abah adalah Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Abah masih baik dengan beliau.
Tapi beliau juga adalah baik tadi semua. Tetapi yang harus kita luruskan adalah sekarang ini adalah pengklaiman yang dianggap nanti satu saat 100 tahun yang akan datang, 200 yang akan datang dianggap suhra wal istifadah. Nah inilah suhra wal istifadah yang terjadi sekarang adalah akibat diamnya para mereka semua, tidak berani menyampaikan kebenaran tadi ya. Abah mengerti ya sahabat, dari Abah ngobrol dari puluhan kiai selama Abah berjalan dari Bekasi ke beberapa tempat dan sekarang ada di Pelabuhan Ratu, dan ternyata mereka itu adalah tidak mau menyampaikan karena mereka sendiri adalah tidak begitu memahami masalah ini. Tetapi begitu Abah sodorkan kepada mereka, bukankah sekarang informasi begitu banyak? Kata Abah, ikutin bisikannya Bang Haji Roma, insya Allah di situ banyak kebenaran. Ikuti juga sebelah adalah situsnya adalah Kiai Haji Nur Ihya, di situ kurang gimana dibahas kitabnya, disampaikan juga tentang informasi manuskripnya, dan kemudian beliau mengumpulkan kitab-kitab dari seluruh dunia, dari berbagai narkoba. Sebetulnya kalau seandainya ngikutin saja channelnya Kiai Nur Ihya, insya Allah orang akan faham sebenarnya. Tapi kalau menurut Abah karena keengganan tadi semua, ya kita menyampaikan takut salah, kita menyampaikan kemudian ada juga takut informasinya tidak cukup, tapi kita tidak berusaha mempersiapkan waktu, mencatat, mendata semua, kemudian kita simpan dalam hati. Ya Allah, ya Rasulullah, aku lakukan, aku berjihad, maka aku buang satu malam ini, akan aku tulis bagaimana kronologi silsilah ini sampai aku menemukan kebenaran. Dan mintalah izin kepada Allah, mintalah izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah aku kemampuan untuk menyampaikan yang benar adalah benar, yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil. Karena membiarkan yang batil sementara Abah sudah keliling, ternyata mereka hampir 90% sudah meyakini secara pribadi bahwa sesungguhnya mereka sendiri yakin bahwa mereka adalah bukan pada duriat Rasul. Tapi untuk menyampaikan masih berat ya. Bahkan Abah ini sedang di pantai, barusan bertemu dengan ketua laskar ya. Dan Abah ngobrol dengan ketua laskar Sabilillah tadi semua. Ternyata selama beliau jadi ketua laskar Sabilillah, berkeliling pada kiai-kiainya, bahkan menjadi wakil ketua PWI sendiri, di majelisnya sendiri belum berani menyampaikan. Coba ini dengan alasan belum mengerti. Sekarang menurut Abah, ilmu nasab ini ilmu yang mudah. Kalau kita tidak bisa pribadi untuk membuka kitab yang menurut Abah ngikut taklid kepada Kiai Imaduddin tadi semua, silakan dari kitab apa yang nggak ada sekarang ini yang sudah dipersiapkan. Kita gunakan mutolaah itu demi karena Allah, demi karena Rasulullah. Buang 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu sampai kita paham sejarahnya, kita paham adalah juga tentang kitab-kitab nasabnya, minimal yang pokok-pokoknya, dan itu sudah harus mulai disampaikan. Karena kasihan umat, kasihan orang-orang yang tidak paham, dia bingung. Karena Abah juga ngobrol dengan mereka baru ngobrol di sini di pantai Pelabuhan Ratu ini dengan teman-teman. Saya bingung, Bah, ngikut ke sini bingung, ngikut ke sini bingung. Nah inilah karena bagi orang-orang berilmu haram hukumnya membiarkan sesuatu yang batil. Sekarang mungkin kata orang, bahkan itu belum tentu salah mereka. Sekarang begini sajalah kalau menurut Abah. Kalau masih belum yakin tentang kebenarannya, minimal kata Abah, coba dengarkan. Satu, Abah ingin tanya, benarkah kira-kira pandangan mereka tentang bahwa seorang ulama yang 70 ulama yang alim itu adalah lebih Habib yang gila, Habib yang zina, Habib pendosa lebih mulia dari 70 ulama yang alim? Bayangkan, Abah aja ustadz aja bukan. Berarti Abah di mata Habib penjina, Habib pendosa, Abah ini berapa? Jangan-jangan 7 miliar Abah setu untuk sejajar dengan seorang Habib yang penjina. Karena mereka sudah menempatkan 70 ulama yang alim kalah dengan seorang Habib pendosa. Coba menurut Anda, benar nggak? Nggak usah kita menyalahkan Habib siapa. Menurut pikiran, menurut ilmu, analisa batin, benarkah ungkapan itu kira-kira? Bahkan sesungguhnya kemuliaan dari Allah itu adalah ilmu, sahabat. Bahkan apa? Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu nur. Karena al ilmu nurun. Al ulama itu adalah
ini apa namanya, melekat padanya adalah pengetahuan, ilmu dari semua. Jadi kemuliaannya adalah ilmu tadi semua. Maka itulah yang sering Abah bahas, bahwa sesungguhnya nasab itu nggak ada artinya apa-apa dibandingkan ilmu tadi semua ya. Kalau seandainya kita sudah merendahkan ilmu demi nasab, suatu saat ilmu akan punah. Karena orang akan hanya berbangga-bangga dengan nasab, hanya cukup mengaku saya anak si anu, saya anak si anu, anak si anu, tanpa dia belajar ilmu. Ini akan bahaya kepada keilmuan itu sendiri. Jadi Abah cukup selama 2 hari ini keliling menyaksikan sendiri keengganan guru-guru kita, para ulama kita yang Abah temui dalam perjalanan kemarin dengan alasan takut menyampaikan, takut salah. Saat Abah tanya balik, yakinkah? Abah ceritakan tentang bagaimana mereka menurunkan rantai dari emas, bagaimana kisah Ubaidillah, bagaimana kisah Pakih Muqaddam, bagaimana kisah-kisah khurafat mereka. Abah sebutkan 100 macam tadi malam kepada mereka. Menurut pandangan sampean, panjenengan wahai para kiai, apakah bagaimana? Apakah itu benar? Dia bilang enggak. Nah, kalau enggak benar, kalau begitu, ayo jangan diam. Jangan diam. Tapi saran kepada Abah juga, ada sekelompok orang yang begitu benci kepada Habib. Nggak boleh. Nggak boleh kita membenarkan sesuatu dengan kebencian. Ya, ingat, secara zat kita tidak boleh. Karena pada dasarnya itulah kembali bahwa sesungguhnya manusia itu secara zat memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Walaqad karramna bani Adam itu secara zat adalah sama. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah juga dikatakan kul inna ma'ana ana basyarun mislukum, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad pun secara tubuh, secara zat adalah sama. Ada Habib yang berkata, kalau kami Habib, karena duriat kami, darah kami adalah darah Rasul. Kalau kami maksiat, maka darah kami tetap darah Rasul. Sementara ulama, kata mereka, kalau dia maksiat, hilang keulamaannya, karena tubuh mereka secara zat rendah dan tidak mulia. Inilah, coba, tidak benar sama sekali dalam Quran maupun hadis hal yang demikian. Maka Abah pada kesempatan ini lagi menunggu sahabat-sahabat dari teman-teman tadi sudah dipakai dulan tadi semua, ya semua, ayo tanpa dengan membenci para habaib, tetapi adalah marilah kita sama-sama dengan niat semoga juga Allah berikan hidayah kepada mereka semua ya. Ya, tadi semua. Inilah barangkali yang Abah ingin sampaikan, karena barusan baru pulang dari sini adalah ketua Laskar LS di sini, dan beliau mengobrol dan beliau keliling selama Maulid ini ke beberapa majelis-majelis. Ternyata tadi semua keengganan, ketakutan untuk menyampaikan kebenaran ini daripada mereka yang memiliki pengetahuan. Inilah yang menjadikan masyarakat semakin bingung ya sahabat. Jadi mari kita niatkannya dengan giroh, dengan semangat, karena kita ingin, karena kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada duriat. Mari kita luruskan segala yang salah tanpa membenci zatnya. Ingat itu, nggak boleh dari kita ada yang membenci zat siapapun, jangankan Habib, kepada anjing sekalipun kita tidak boleh membenci zatnya. Karena pada dasarnya inilah yang harus kita pahami ya. Kenapa? Inilah dalam perjalanan tauhid kita harus mampu memandang syuhudul kasroh fil wahdah. Apa maksudnya syuhudul kasroh fil wahdah? Sampai dikatakan kullu syai'in halikun illa wajhahu, segalanya hancur. Artinya jangan tertipu dengan bentuk dan rupa keadaan, karena sesungguhnya apapun itu, bagaimanapun bentuknya, hanyalah sarung-sarung golok adalah untuk dia bersembunyi dalam sarung golok itu. Jadi kita dalam memandang secara tauhid, seburuk apapun orang, sesungguhnya pandanglah yang di sebaliknya. Secara syariat kita wajib meluruskannya, tapi hakikat tidak boleh membencinya, karena tidak ada manusia yang bisa memiliki gerak sendiri. Manusia gerak digerakkan, diam didiamkan. Manusia taat sebenarnya adalah atas kehendak Allah. Maksiat pun tidak ada. Kalau ada anggapan manusia berbuat jahat seperti Habib ini, perbuatan dirinya sendiri, benar secara syariat, tapi secara hakikat kita harus pandang semua af'al Allah. Ingat itu. Maka secara tauhid kita harus mampu wahdaniyat fil af'al. Berarti wahdaniyat fil af'al kita memandang
segala af'al makhluk ini, termasuk makhluk orang-orang yang berbuat buruk di alam dunia ini. Secara hakikat kita harus mampu memandang Allah wa syarrihi adalah Allah juga. Tapi secara syariat kita harus memandang kesalahan itu adalah kesalahan dirinya. Kalau kesalahan pada diri kita, kesalahan diri kita. Maka inilah konsep dalam Islam. Sesungguhnya kesalahan maka dalam pandangan Allah itu nggak ada yang salah. Dalam pandangan Allah itu nggak ada yang najis. Segalanya di pandangan Allah itu baik. Segalanya dalam pandangan Allah itu benar. Adapun salah dan benar itu dalam pandangan syariat, ya sahabat. Maka ada sebagian ulama yang berkata kan hakikatnya tetap Allah. Iya, hakikat itu Allah. Itu omongan batin kita. Maka itulah kita kenapa tidak boleh membenci zatnya Habib atau tidak membeli zatnya orang yang bermaksiat. Karena pada dasarnya hakikatnya kita harus memandang tadi tetap adalah di sebaliknya tadi semua. Ini yang harus dipahami. Abaha wis kemenangkan Allah laka kepadamu antanduro, melihat dan segala yang berkaitan seluruh af'al makhluk, asma makhluk, sifat makhluk. Sesungguhnya ada fil mukawwanat, karena ternyata di sebalik mukawwan itu adalah kawana. Nah inilah bagi orang tauhid, seburuk apapun manusia, apalagi Habib dari semua, tetap dia mulia, tetap dia mulia tadi semua. Siapapun orangnya, karena yang sebaliknya itu sama, sahabat. Ya, nah inilah makanya tadi yang harus kita juga luruskan. Meluruskan bukan membenci. Meluruskan bukan berarti adalah untuk menyakiti orang lain, tetapi meluruskan secara syariat adalah karena tadi syariat itu menuntut demikian. Itulah kenapa Allah menurunkan Rasul, Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan kemudian Rasul menyampaikan kata-katanya, ucapannya, diamnya untuk memberikan juklak petunjuk pelaksanaan kita di dalam hidup bagaimana beragama. Tapi secara hakikatnya, ingat, secara hakikatnya, maka kenapa kita tidak boleh membenci siapapun? Karena pada dasarnya af'al makhluk itu ujian pada kita, dan semuanya adalah pelajaran yang baik pada diri kita. Kita belajar sabar dari orang yang tidak sabar, kita belajar benar dari orang yang salah. Maka dalam pandangan Allah secara hakikat nggak ada salah, nggak ada benar, semuanya adalah benar. Af'al Allah nggak ada yang salah. Nah itu yang harus pahami. Tapi itu dipandang secara hakikat, dan itu perkataan batin kita. Aku mencintaimu wahai ya Habib dalam qalbuku, karena engkau, perbuatanmu, ucapanmu, diammu, gerakmu digerakkan oleh zat yang maha suci dari semua. Ya. Tapi secara syariat maka kita punya kewajiban. Itulah agama menuntut kita menyampaikan yang hak, melarang yang batil tadi semua. Walaupun batin mengatakan nggak ada, ingat, manusia bisa berbuat batil tanpa digerakkan. La tatahruku zarratun illa biidnillah. Maka itulah buat Kang Dadang, buat Kang Usman, jangan sampai benci kayak demikian. Saya sembelih tuh Habib Anu, nggak boleh, nggak boleh. Karena kasus ini, nasab ini bukan untuk demikian tadi semua, ya. Jadi sama saja memandang Habib, memandang mana. Ingat dulu kasus, kenapa seorang pelacur masuk sorga hanya menyelamatkan anjing. Nah itu pelajaran. Tapi kenapa ulama yang sama, diuji dengan waktu yang sama, diuji dengan hal yang sama, ulama saat itu melihat anjing yang sama, kemudian ulama itu gagal karena yang dipandangnya adalah najisnya zatnya, padahal yang disebalik anjing itu. Inilah yang harus dipahami. Maka kehidupan di alam dunia ini, seluruh makhluk ini adalah hanyalah sarung golok. Maka setiap sarung golok itu punya af'al, punya asma, punya sifat, dan punya zat. Tapi pada dasarnya adalah ujian kepada kita. Yang baik, yang buruk, itu pandangan syariat dari semua, ya. Maka tadi sesungguhnya di mata Allah orang maksiat kayak apapun baik, sahabat, dalam pandangan hakikat. Karena tidak ada manusia tidak bisa berbuat, melakukan apapun. Diamnya didiamkan, geraknya digerakkan. Kalamnya adalah karena mutakaliman semuanya tadi semua. Itu secara hakikatnya. Maka maaf kepada Kiai siapa tadi malam Abah ketemu di Bojongawur, tidak boleh kita hanya berkata ya bahkan secara hakikatnya sudah, kan ini semua kehendak Allah, biarkan saja. Oh nggak boleh begitu. Kalau begitu ngapain Allah menurunkan Rasul? Inilah memang pemahaman agama yang kadang-kadang antara syariat dan tarekat itu 180 derajat.
Padahal kalau semua dipandang hakikat, ya udah nggak usah ada Rasul, nggak usah ada Quran, nggak usah ada kiai, nggak usah ada ulama. Oh, semuanya perbuatan Allah kok. Nah, inilah adanya kitab, ada Quran, ada ulama, ada Rasul, sesungguhnya justru untuk mengatur syariat tadi semua. Maka inilah hukum kepada Allah pada saat kita berbuat kebaikan. Nah, ini pada saat kita melakukan kebaikan, memahami ilmu, kemudian kita berbuat kebaikan, pandanglah afal Allah itu semua. Silakan sandarkan segala kebaikan yang kau lakukan itu adalah kepada afal Allah. Tapi Allah mengajarkan segala keburukan, segala kesalahan, sandarkan kepada diri kita sendiri. Walaupun Allah sendiri ngasih kabar, tetap aku yang melakukan. Kalau seorang dalang memainkan Arjuna, suaranya Arjuna, geraknya Arjuna, perbuatannya Arjuna, yang menentukan posisi Arjuna, dalang. Tapi Rahwana, yang menggerakkan Rahwana, yang berbicara Rahwana, yang menentukan nasib Rahwana, dalang. Satu semuanya. Inilah kalau secara tauhid. Maka tadi jangan pengwujud. Kalau ngomongin hakikat, jangan dipadukan dengan syariat. Ngomongin syariat, jangan dulu dibawa kepada hakikat. Tadi semua ya. Ini ya maksudnya tadi. Maka tadi bagi orang yang sudah paham tidak akan benci kepada Habib, tidak. Karena tadi hanya benci secara syariat, kesalahannya yang harus diluruskan tugas kita, tugas ilmu, tugas orang yang dititipkan ilmu untuk meluruskan yang batil. Itu saja sebetulnya. Maka kehidupan ini tentang syariat, hakikat, melihat makhluknya, melihat hambanya, atau melihat yang di sebaliknya, kholiknya tadi semua. Nah, itu saja. Itu saja barangkali ya sahabat. Karena dari 2 hari perjalanan Abah ini, Abah bisa nangkap semua persoalan yang ada. Karena tapi yang Abah takutkan kalau semua enggan menyampaikan, padahal dia dikasih ilmu oleh Allah, dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih ruang oleh Allah, tapi tidak menggunakan ruang itu, tidak menggunakan ilmu itu untuk menyampaikan kebenaran, berarti dia ikut berdosa secara syariat. Ingat, syariat itu bicara tubuh, berarti yang akan disiksa itu adalah jiwa tadi semua, karena ruh tidak akan disiksa. Tapi secara hakikatnya kita harus memandang tidak ada perbuatan makhluk kecuali perbuatan Allah. Itu saja. Makanya itulah kenapa iman qada dan qadar khairihi wa syarrihi min Allah itu harus dipahami ya. Jangan pada saat ngomongin syariat dibawa ke hakikat. Hari semua ya. Inilah perkara yang makanya lihat kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Musa benar menurut pandangan syariat, Nabi Khidir benar menurut pandangan hakikat. Dalam pandangan Nabi Musa, membocori kapal perahu dengan laut yang begitu ombak gelombang, dengan perahu yang reot adalah tidak mungkin. Itulah ranahnya akal, ranahnya ilmu. Ilmu akan menuntun kita untuk menentukan benarkah membolongi perahu itu. Benar Nabi Musa menurut pandangan akal. Tapi ternyata, nah inilah ternyata apa yang dipandang oleh Nabi Musa dan apa yang dipandang Nabi Khidir itu tidak sama. Tadi semua sahabat, Nabi Musa suruh membangun rumah anak yatim, Nabi Khidir merobohkannya. Nabi Musa suruh menolong anak kecil itu, Nabi Khidir malah membunuhnya. Jadi tolong jangan kalau kita sedang harus ada tugas syariat kemudian selalu larikan kepada hakikat. Hakikat itu hanya untuk ranah kolbu tadi semua, bawa dalam diri kita. Supaya apa? Kita tidak lagi benci kepada wayang ini semua. Habib itu wayang, Kiai juga wayang, Kiai Madudin juga wayang. Siapa yang bukan wayang di alam dunia ini? Dalangnya tetap Allah tadi semua. Tadi semua ya. Maka janganlah kita mengagungkan manusia melebihi batas. Karena pada dasarnya kita kalau tidak mampu melihat kemuliaan manusia, tapi tidak mampu melihat Allahnya, berarti kita telah menghinakan, bukan memuliakan orang tersebut, tapi menghinakannya di hadapan Allah tadi semua ya. Nah, inilah yang harus kita luruskan daripada habaib-habaib itu, sahabat. Barangkali itu ya dari sama-sama karena Abah masih di Pantai Pelabuhan Ratu. Moga semuanya semua kembali ya, buat Kang Dadang, buat Kang Mas Bambang semua tadi yang sampai ada nge-WA ke Abah, saya siap nyembelih si Habib Pulan. Nggak boleh ya, tak boleh. Pandangan yang demikian adalah batil ya. Karena secara jat kata Abah juga tadi, jangankan kepada manusia, jangankan pada Habib, pelacur yang melihat anjing tapi mampu melihat Allah di sebaliknya, maka dia menolong anjing itu karena Allah, karena melihat Allah yang menghidupkannya Allah, hayatnya anjing itu hayatnya Allah, itu cukup kepada kita ya. Makanya itulah kita harus mengerti secara tugas syariat dan tugas hakikat.
Itu saja ya, dan juga buat kiai yang semalam siapa kiai siapa namanya tadi semua. Ya tadi betul, secara hakikat kalau selalu di bawah hakikat ya Allah semua. Dan kalau sudah dibawa kepada Allah, nggak salah tuh Habib itu, nggak salah. Orang perbuatan Allah, afal Allah kok semuanya. Tapi disinilah ada ranah syariat yang harus kita luruskan, kita benarkan ya. Dan disinilah ranah akal, dan disinilah ranah kenapa Allah mengutus Rasulnya, dan Allah juga menurunkan kitab-kitab sucinya untuk membimbing kita secara syariatnya tadi semua ya. Nah, maka setiap kejadian yang nggak enak jangan disandarkan kepada Allah. Setiap yang baik, setiap yang bagus, setiap kebaikan silakan disebutkan kepada Allah. Tapi setiap keburukan, setiap kesalahan, setiap kelemahan, setiap kebodohan serahkan pada diri sendiri. Itu hukumnya. Dan Allah bangga pada saat manusia mengakui kesalahan, padahal kata Allah, gua yang buat itu sebenarnya, tapi dia bagus banget, dia menerima kekurangannya, kesalahannya, kata Allah. Tapi Allah tidak suka orang untuk melaksanakan ketaatan dengan ilmu kehebatan, dia mengaku dirinya, itu Allah malah nggak suka. Itulah Imam Qusyair berkata, orang yang maksiat, yang mampu melihat Allah dalam kemaksiatannya dengan ketidakberdayaan dirinya, itu lebih baik, kata Imam Qusyairi, daripada orang yang melakukan ketaatan tapi tidak mampu melihat Allah di dalam ketaatannya ya. Jadi kalau Mas Bambang tadi benci kepada Habib Fulan, ingin menyembelihnya, bahasanya begitu, itu berarti Mas Bambang adalah salah ya. Sekali lagi terima kasih ya. Mari kita sama-sama berakal sehat tadi semua ya. Pandanglah segalanya. Tidak ada segala perkara pada diri kita kecuali adalah ujian kepada Allah. Orang yang kasar pun di hadapan kita itu datang, harus kita lihat. Makanya lihat, melihat perbuatan apal makhluk itu hanya 4 Mas Bambang. Apanya itu? Afalnya, asmanya, sifatnya, itu dari semua. Afalnya. Kenapa dengan afalnya? Bahwa sesungguhnya ternyata orang yang kasar kepada kita, memaki kita itu sesungguhnya adalah utusan Allah, jalalnya Allah sedang datang kepada kita supaya kita mampu menahan diri, bersabar, imsak dari semua ya. Nah, itu saja sebetulnya. Indah kalau kita sudah mampu memandang. Makanya tapi jangan salah menempatkan hakikat, itu saja ya. Itu saja mungkin sahabat, sehat semua ya, berkah semua. Abah dari Pantai Pelabuhan Ratu sehat semua. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mencintai makhluk dari secara keseluruhan, adakan seluruhnya dalam wujud apapun, hanya sarung-sarung golok, di mana golok ada tempat bersembunyi di dalamnya tadi semua ya. Kalau kita membenci pada makhluknya, kita tidak mampu yang melihat yang di sebaliknya, berarti kita salah memandang tadi semua. Maka itulah kata Imam Ghazali pada hadis, man nadhara syai'an kullu syai'in malam yarallah fahuwal batil. Barang siapa yang melihat segala sesuatu, apakah afalnya, asmanya, sifatnya, tapi tidak mampu melihat Allah di sebaliknya, batillah pandangan kita itu ya. Oke Mas Bambang, Mas Adi, Mas Gunawan, semua sehat semua ya. Silakan berjuang. Saya senang dengan perjuangannya, tapi ojo melampaui batas ya. Tadi semua ya. Dan tidak perlu sampai demikian, karena kita akhirnya kita untuk meluruskan perkara malah kita terjerumus dalam perbuatan dosa ya. Sehat-sehat semua sahabat semua dimanapun sahabat Nusantara. Mohon maaf ya dari Abah, sehat semua. Mohon maaf, Abah ini bawel dan bukan apa-apa, karena silakan mau Abah dibenci mau apa. Kalau bagi Abah mah dihina, dibenci, dimaki, di apa senyum saja dari semua ya. Karena Abah tidak memandang makanya ada juga sampai ada Ikhwan, saya ini nggak ada kurang perhatian dari Kiai Madudin, saya ini nggak ada perhatian dari Kiai Abbas. Kalau saya, inilah berarti orang-orang yang perjuangannya bukan karena Allah tadi semua. Tadi apa nggak perlu ketemu dengan Kiai Madudin bahkan sampai hari ini juga, tetapi kita sama berjuang atas nama kebenaran, itu saja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.